Inilah kalau ada calon presiden ngomong muluk-muluk, itu mustahil. Karena memang kondisi petani kita. Jadi kalau orang Jawa ada pepatahnya, sudah diusahakan semaksimal mungkin kaki dijadikan kepala, kepala jadi kaki. Itu 0,20 hektar itu tidak mungkin, mustahil mensejahterakan keluarga. Teknologi canggih yang baru pun, saya ceritain ya PPL ya, di Jawa itu kalau panen padi selesai, sekarang itu pola tanam itu di Jawa itu padi itu hanya 2 kali, tidak bisa sudah 3 kali tidak bisa. 2 kali karena ada pemanasan global ini. 2 kali begitu dibabat, ditancap jagung. Tidak usah diolah, tancap tugal, jagung tumbuh, di bawahnya dilanjari kacang panjang. Jagung sudah 2 bulan dipotong. Kan kalau di Jawa jagung itu dikeringkan di lapangan, jadi ujungnya dipotong. Ini mulai kering, lanjaran kacang panjang sudah dimulai, kacang panjang sudah mulai menjalar di. Nah, kacang panjang menjalar, ini lombok di semai. Itu pun nggak cukup, 0,2 hektar itu nggak cukup untuk satu. Saking hebatnya, intensif kalau bahasa modernnya, intensifnya orang petani di Jawa itu, tapi tidak cukup 0,20. Nah, maka pertama saya ingin koreksi, makanya jangan-jangan mohon maaf, Bapak Ibu sekarang punya wilayah gak maju-maju, itu jangan-jangan dari kriteria petani aja dia sudah nggak masuk. Sampai punya anggota di desa mana kan, katakan misalnya Suatang Ketebam gitu ya, wah membina tanaman pangan di situ. Jangan-jangan orang di wilayah kita itu bukan petani, karena yang disebut petani tadi orang yang punya lahan. Jadi tadi saya sebut, saya singkat aja, pertama lahan, yang kedua sumber daya manusianya sendiri, petaninya sendiri ya. Itu faktor yang kedua, itu sumber daya manusia itu adalah petaninya itu sendiri, bisa masuk di dalamnya tenaga kerja. Baru yang ketiga itu yang disebut skill. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa Gubernur DKI itu narasi. Skill itu lebih dikomplikasi kepada narasi. Narasi itu ada konsep, ada proposal, ada keahlian, ada macam-macam di situ, ada perencanaan. Itu yang faktor ketiga itu ada narasi. Kalau saya senang pakai bahasa narasi sekarang karena ini lebih kompleks. Skill ada, perencanaan ada, macam-macam di situ, profesionalisme itu ada di situ. Baru yang keempat, apa tadi yang saya sebut duluan tapi saya modal. Modal inilah yang menjadi problem pengetahuan sampai hari ini tentang masyarakat kita. Yang disebut modal itu masih salah pengertian. Jangan-jangan Anda ini juga masih menyebut modal itu apa? Nah, selama ini secara orang mempersepsikan modal itu selalu dalam bentuk uang. Modal itu materi berupa uang dan sebagainya. Padahal modal yang disebut uang itu nanti fleksibel. Waktu ada yang kenal sama Pak Tono yang punya peternakan ayam di Wilo yang sekarang banjiran itu? Berapa terakhir punya ayam? Nggak kurang hampir 40.000. Kalau Anda membayangkan pertanian itu langsung seperti itu, 40.000, waduh, nggak ada modal saya. Ada sarjana peternakan pulang dari Samarinda, dari Banjarmasin. Saya Pak bisa sukses kayak Pak Tono, kayak Pak Haji bila perlu sama. Asal ada modal. Nah, hati-hati. Dia tahunya itu sukses itu hanya satu faktor, modal. Tapi saya ingin mereview dulu modal. Sebenarnya kalau kita hakikatnya modal yang dalam arti hakikat sebenarnya, modal itu adalah segalanya. Itu pertama itu adalah diri kita. Pengelola ini, petaninya sendiri. Bagaimana dia punya sifat-sifat baik. Saudara-saudara saya sekalian, orang sukses itu ada yang meneliti. Itu ternyata tidak ada kaitannya dengan pendidikannya harus S1, jurusan pertanian lagi. Tidak ada. Itu toh, kalau toh ada, kontribusinya itu kecil sekali. 10-20% itu nanti. Tapi di urutan yang pertama siapa? Pertama adalah diri kita. Bagaimana
keuletan kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana kerja keras kita, bagaimana yang itu yang menyebabkan orang sukses itu sebenarnya. Yang kalau bahasa orang tua saya dulu, gak duisin, bukan dalam arti gak duisin urusan yang negatif, tapi tidak isinan, ulet. Itu sifat-sifat seperti itu sebenarnya yang bikin orang sukses. Kenapa orang sama, pendidikan sama, tapi berbeda? Itu nanti perbedaannya di situ. Yang ini rajin, yang ini selalu inovasi, yang ini selalu punya kreativitas, yang ini ingin sukses. Karena sukses itu harus ada keinginan loh ya. Hati-hati kalau nggak ada yang, ini jangan-jangan ada yang nggak punya keinginan sukses. Ada nggak? Padahal Allah ciptakan sukses itu tidak ada batasan. Saya sering mengatakan sukses itu hak setiap manusia. Baik yang rambutnya lurus, yang rambutnya keriting, yang kulitnya hitam, yang kulitnya kuning. Nanti jangan-jangan orang Cina aja yang disebut orang sukses itu. Yang rambutnya lurus, yang kulitnya putih. Padahal ada yang keriting, ada. Boleh semua. Yang sukses itu harus. Nah, jadi tadi kembali modal saya taruh. Nah, kalau modal finansial itu nanti secara alami. Tadi saya kembali ke Tono. Tono itu dulu punya 40 hektar, apa tiba-tiba 40 ribu ekor? Ada yang tahu sejarahnya? Saya tahu. Mulai dari 2 kotak. Ada yang pernah beli DOC itu? 1 kotak itu berapa isinya? 100, ya kan? Nah, 103 ada embonya ya. Itu bagus itu, syar'i itu namanya. Ada barangkali mati 1 ada, masih ada. 100 hitungannya netonya itu 100. Tono itu memulai melihara ayam itu 2 box 200. Ada yang tahu Tono itu sarjana apa? Teknik dia, Pak. Dia listrik, iya, teknik listrik, ya kan. Dari ITS Surabaya. Tapi sama papanya, karena dia Cina, mau berusaha mau buka bengkel, itu malah disuruh melihara ayam dulu. Kamu pelihara ayam, dari ayam itu nanti dapat untung, beli alat-alat. Maka dia buka bengkel besar sekarang, itu hasil dari mengumpulkan kunci 1, 2, beli mesin, las, itu dari ayam. Nah, bayangkan ketika dia memulai ayam, itu sangat awam. Nah, ketika dia DOC-nya datang, malam jam 12 gedor rumah saya. Pak Tony, tolong. Ayam saya matoki temannya semua. Kanibal. Berdarah-darah di pantat tuh sama temannya itu. Karena apa? Karena penghangatnya itu suhunya terlalu tinggi. Sehingga stres satunya temannya dimakani. Jadi jam setengah 12 malam gedor rumah saya layani, saya ambilkan obatnya ini caranya begini, ini anunya turunkan suhunya dan sebagainya. 2 tahun 3 tahun kemudian saya kaget. Namanya sarjana, ya kan, walaupun tidak ahli, tapi begitu namanya sarjana, dia adalah orang yang punya ilmu pengetahuan. Ya akhirnya dia membuat peternakan yang canggih. Menurut saya canggih waktu itu. Karena dia buat instalasi airnya aja demikian. Bahkan airnya itu dia ngebor. Jadi kalau boleh saya cerita, saya ngebor ada di sini sampai hari ini terpenuhi kebutuhan. Bahkan saya buat air minum dalam kemasan itu hasil niru Pak Tono yang di Kilo itu. Loh, apa bisa? Bisa, Pak. Kalau bila perlu sampai mulai eksis menjadi petani ayam, 2 pasang dulu atau 1 pasang dulu, laki perempuan. Begitu melihara laki perempuan bertelur, nanti netas 10, kemudian dia matinya sekian, dia ahli, baru sesuai dengan perkembangan naturalnya, baru bisa pegang. Ini baru pulang dari kuliah, karena bapaknya punya duit banyak, buka langsung 20.000, mati semua.